Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Shadaqallahul adzim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sadarkan diri kita bahwa hari ini nikmat yang tercurah kepada kita sangat luar biasa. Kita hadir di majelis ini adalah sebuah kurnia nikmat yang sangat besar, menjadi keinginan setelah nanti semua berlalu di akhirat. Majelis ilmu itu adalah sesuatu yang istimewa. Islam menempatkan keistimewaan majelis ilmu itu luar biasa. Orang yang menuntut ilmu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang ahli ibadah, tanpa meminorkan ahli ibadah. Artinya kalau kita menuntut ilmu ini, kita memiliki manfaat yang banyak. Pertama, membebaskan diri kita dari kebutaan. Jadi kalau orang tidak punya ilmu, tidak ngerti, itu artinya orang buta. Tapi orang yang berilmu itu adalah orang yang matanya itu awas istilahnya, jadi jelas bisa memandang. Gambarannya bahwa orang yang tidak berilmu itu buta, ia tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Nah, inilah yang membahayakan. Hidup ini kalau orang tidak tahu ilmu, itu rusak. Dari yang sederhana saja, kita tidak tahu ilmunya memasak, kita memasak, tidak tahu ilmunya memasak. Oh, itu sudah kacau itu. Ya. Suruh masak pakai masak nasi misalnya, ya, karena tidak ada ilmu, nasi aja masukkan ke tempat nasi, kemudian tanpa dikasih air misalnya, itu kan nggak jadi. Apapun itu kalau tidak ada ilmu itu rusak. Maka majelis ilmu itu penting sekali di urusan dunia dan urusan akhirat. Itu sudah banyak, saya kira sudah banyak dikaji, sudah banyak disampaikan kan tentang masalah keutamaan ilmu. Sekarang saya mau ada meningkatkan sedikit hasil daripada orang yang sudah berilmu, menuntut ilmu. Ya, mestinya kita ini sudah bisa meningkat atau kriteria atau naik sedikit lah, ya. Jadi orang yang menuntut ilmu sudah paham harus bisa beramal. Nah, satu pengamalan bagi orang yang berilmu itu bukan hanya manfaat untuk dirinya sendiri, namun manfaat bagi banyak orang. Jadi kalau orang yang sudah menuntut ilmu, sudah memahami tentang suatu ilmu, kemudian ia bisa menebarkan kepada orang lain, artinya bisa mencerahkan, memberikan penerangan kepada orang lain. Nah, kemudian ilmu itu akan terus ia amalkan di dalam praktek kehidupannya, sehingga tujuan daripada Islam itu dapat tercapai. Ini hanya bisa
diamalkan oleh orang-orang yang ahli ilmu. Ya, ini perlu kita pahami bersama bahwa Islam diturunkan di muka bumi ini. Allah menurunkan al-Islam itu kan dalam rangka untuk menjadikan bumi itu menjadi baldah thayyibah. Jadi bumi yang di dalamnya itu ada kesejahteraan, ada kebaikan dalam ridhonya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kita ini diciptakan untuk itu, supaya bumi ini menjadi baik, dan itu sekali lagi itu perlu ilmu. Maka kita ini giat berilmu, kemudian kita akan mewujudkan bagaimana menjadikan bumi ini menjadi bumi yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur tadi. Nah, makanya diturunkan agama ini, Islam itu diturunkan, itu gunanya adalah itu. Jadi caranya supaya bumi ini baik. Ya, ini Islam itu diturunkan gunanya itu. Kemudian Warabbun ghafur. Warabbun ghafur itu bumi yang di dalamnya itu penuh dengan keampunan Allah. Yakni bumi itu dipenuhi oleh orang-orang yang beriman. Kalau bumi ini dipenuhi oleh orang-orang yang beriman, diberlakukan perintahnya Allah, maka di dalamnya ada ampunan Allah. Nah, kita ini orang yang murid-murid, penuntut ilmu ini mestinya melayangkan ke sana. Bukan hanya kita sebenarnya mangkat ilmu udah gitu. Enggak, tapi kita ini harus sampai kepada tujuan kita. Allah menurunkan Islam itu seperti itu. Jadi kita ini harus menjadi seorang pejuang. Jadi saya sampaikan ini berjuang kita untuk agama Allah ini mesti harus dikobarkan, disemangatkan. Betapa hancurnya Islam ini kalau sudah ditinggalkan oleh para pejuang. Jadi Islam itu akan menjadi rusak kalau tidak ada yang memperjuangkannya. Hari ini kita tahu ya, hari ini kita ini di posisi umat Islam itu posisi lemah. Jadi kalau kita melihat dunia internasional hari ini, umat Islam itu kan jumlahnya sekitar 1,8 miliar sampai 2 miliar sekitar itu ya. Kira-kira seperlima dari penduduk dunia, kurang sedikit atau lebih sedikit ya seperti itu. Nah, dari jumlah yang banyak itu kita bisa melihat kalau kita lihat berita tentang dunia hari ini kan umat Islam itu di posisi yang di bawah, kan ya, seperti kalau terjadi kita dengar seperti peristiwa di Palestina itu ngeri kok. Itu kalau beritanya itu kan yang kita dengar sudah lebih daripada 50.000 orang yang sudah terbunuh ya, dari anak-anak 40%-nya itu anak-anak, perempuan ya, rakyat sipil lah. Itu nanti ngeri sekali itu yang sudah meninggal aja 50.000. Kemudian lagi tetap rumah itu berapa yang sudah hancur. Jadi sudah sangat luar biasa. Dan itu hanya berita kecil. Sebenarnya kalau kita mau belajar sejarah itu ada berita-berita besar yang lain. Bahwa umat Islam itu pernah mengalami pembantaian yang sampai jumlahnya sampai jutaan. Itu ngeri sekali di zaman dahulu. Dan itu sebenarnya
kenyataan yang terjadi yang kita ini perlu kita itu belajar supaya kita tahu. Kita belajar, kita tahu, memperluas wacana, wawasan kita, gambaran kita tentang sejarah bagaimana umat Islam itu. Jadi hari ini umat Islam itu berada di bawah, kekuatannya itu lemah, kekuatannya lemah. Dalam ilmu pengetahuan juga termasuk ketinggalan, karena berbagai macam teknologi yang akhir-akhir ini maju pesat itu lebih banyak didominasi oleh orang-orang luar. Yang sebelum ini sebenarnya ilmuwan Islam itu sudah lebih dahulu meletakkan dasar-dasar yang ternyata pada masa itu di abad sekitar abad ke-7 ke-8 itu mengalami puncak-puncak ilmu pengetahuan tentang Islam, sehingga kemudian kesini mengalami kemunduran dan kemunduran itu terus-menerus terjadi, sehingga akhirnya kita berada di bawah. Ketika kita berada di bawah, maka kita tidak bisa mengadakan pembelaan yang ya saya umpamanya awake dhewe krungu setiap hari Palestina dibom. Kemudian kalau dulu sebelumnya ini kan ada dulu waktu tahun 9 berapa itu Bosnia ya, pernah ya mungkin usia ya Bosnia itu 5 kali 4 kali ngerinya dengan di Palestina ya, ini di Bosnia itu biasa itu anak-anak disembelih, anak-anak itu ceritakan itu sangat luar biasa. Itu yang peristiwa yang akhir-akhir, belum yang sebelumnya. Nah, wong kok yo tegone kayak gitu tuh aslinya rasanya di upahnya wong ora cocok ya. Nah, sampai segitunya ini. Ya, itulah. Itu kenyataan yang terjadi. Gitu. Seperti terjadi perang dunia. Itu ya pemicunya atau aktor-aktornya itu ya orang-orang luar ya, orang-orang luar. Ya. Inilah kenyataan yang terjadi, dan ini mestinya menggugah kita itu sampai itu harus apa? Kita harus mau bagaimana kita itu? Apakah kita akan begini terus atau aku malah harus bismillahirrahmanirrahim lah? Karena pada dasarnya kita ini sekarang ini lebih banyak terlenanya karena kita ini hidup di keadaan yang tenang, aman, nyaman. Mungkin bahaya mengitari kita di sekeliling kita enggak kita sadari. Ya, kalau kita nggak belajar itu kan kita nggak sadari. Nah, kalau saya baca-baca tentang ya perpolitikan dunia ya, Indonesia hari ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya karena masalah Gibran, soal masalah Jokowi, bukan masalah itunya, bukan. Tapi dunia hari ini itu memang sedang mengincar Indonesia luar biasa. Lebih macam kekuatan. Itu pangkalan militer itu sudah menguasai di seluruh sekeliling Indonesia. Jadi pada sekarang itu kalau tidak diwaspadai ya kita ini mungkin ya terkaget. Jadi kalau tiba-tiba coba kalau kita belajar di sejarah bangsa Tartar. Dulu waktu bangsa Tartar itu ya, dari Cina itu Mongol ya, dari Mongol. Kalau di kita di Indonesia itu ada di zaman Majapahit. Ya untungnya orang-orang Majapahit sih orang-orang cerdik ya, orang-orang cerdik. Sehingga akhirnya orang-orang Mongol yang sangat luar biasa itu yang nyatanya bisa ditipu lah, bisa ditipu. Akhirnya nggak bisa menguasai di Majapahit.
Tapi di belahan bumi yang lain, bumi Islam itu digilas gitu, digilas itu, betul digilas. Enggak menyadari orang-orang apa namanya orang-orang di apa namanya Timur Tengah itu nggak menyadari, betul nggak menyadari. Tiba-tiba aja gelombang sangat luar biasa, tentara-tentara Mongol itu menggilas. Sehingga apa yang terjadi? Perpustakaan Islam terbesar pada masa itu habis. Jadi abunya buang ke sungai itu sampai berminggu-minggu itu enggak aneh apa namanya itu budak terus itu. Saking banyaknya buku yang dibakar dan ditenggelamkan di sungai. Itu kerugian kita sangat-sangat luar biasa ketimbang kehilangannya wong-wong akeh sing kalau di Palestina 50.000 itu kita lebih kehilangan perpustakaan buku-buku Islam itu ya gitu. Itu ulama-ulama mensimpati seperti itu. Nah, sekali lagi pada kita ini sebagai wawasan gambaran bagi kita sekalian. Jadi awake dhewe aja mung rengo-rengo, aja mung santai-santai berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Terus responnya urusan nyambut gawe terus ya. Jangan gitu. Nek ora ono sing mikir, umat itu tiba-tiba kaget. Jadi kan udah ngerti kalau di Indonesia itu ada Syiah itu. Mungkin nggak banyak tahu, mungkin sedikit saja yang tahu tentang Syiah itu di Timur Tengah itu sudah menghancurkan, membantai berapa juta orang aja ini, baik itu di Irak waktu itu ya, di Aljazair macam-macam gitu. Dan di Indonesia ternyata sudah sangat luar biasa. Dan itu orang-orang Indonesia itu santai-santai aja, ya kan? Syiah itu memang Iran itu loh. Nah, orang kan mulai ngerti kan Iran ini negara Islam. Itu ya. Nah, terus bedanya apa tuh? Nah, kalau sama Syiah sama kita ini, ya kita ini namanya Ahlus Sunnah, Sunnah itu Qurannya, sunnahnya atau hadisnya itu ada sendiri. Sedangkan orang Syiah itu Qurannya beda Quran, beda hadis. Ya kan? Beda Quran, beda hadis. Lalu nek wis beda Qurane bisa hadisnya. Saya setelah kalau apa nih? Nah kita sama orang NU itu gawe sak kene beda ya mung selawatan karo ora ya ngono ya ngomong karo ora itu umpamanya beda dikit lah ya gitu aja gitu. Tapi kalau Syiah itu sudah nggak bisa. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan Syiah laisa minal Islam. Syiah itu bukan Islam. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Ya, ternyata Indonesia sangat luar biasa. Itu urusan urusan banget. Kalau saya itu seperti kawin mut'ah, kawin kontrak. Jadi orang itu kawin kontrak itu ugal-ugalan. Gitu. Dia sekolah pelacur itu, cara kita yang paling ngerti itu pelaturan. Jadi dia dinikahi dalam waktu tertentu berapa bulan atau berapa tahun itu dibayar sekian itu. Pada wis ngono ya serangat ya, umpamanya dua anak ngono ya anak piye juga. Dan orang yang sudah bersuami pun itu bisa melakukan kawin mut'ah. Walau kan gitu ya. Itu dikisahkan sendiri oleh orang-orang yang telah tersadarkan. Dan itu terjadi di Indonesia ternyata berjuta-juta, termasuk di Klaten. Ya, di Klaten itu sudah puluhan ribu pengikutnya.
ya nggak sedikit lah itu. Dan itu kalau sudah berkuasa luar biasa ya. Jadi ternyata hal seperti itu kan nggak kita sadari. Kita kan kadang-kadang tersibukkan dengan urusan-urusan nyamannya kita. Terus ngaji kita ngaji makan ngaji, jangan gitu ya. Terus sampai mutar gitu kenapa ke masjid tanpa kita mikir jadi mikir secara global. Maka saya membuka wacana gambaran seperti ini supaya kita rotok enggak grid sing dipikir itu tambah sidik. Artinya kita bisa berpikir lebih secara global. Ya umpamanya kita ini urung iso beramal secara global, paling ora kita ini nyari kawasan sih. Sehingga kita ini bisa ini caranya apa ini terus bisa meningkatkan diri, mendidik diri, menggembleng diri kita ini supaya menjadi orang-orang yang semangat kita. Yo ibadah semangat, berjuangnya semangat. Berjuang dengan apa yang kita bisa dan sesuai dengan lapangan yang ada. Jadi biar caranya supaya masyarakat ini supaya apa? Supaya Islami, masjid-masjid itu gerak supaya apa itu adalah bagian dari berjuang kita yang terdekat, termudah yang bisa kita lakukan hari ini. Ya, orang sambil mikir-mikir ngirim pasukan yang Palestina, mungkin malah ragaduh, orang ngerti juga. Ya kita nggak sampai ke sana juga kan. Jadi mikir orang lu, tapi kan kita tidak buta terhadap kenyataan yang terjadi seperti itu. Ya umpamanya urung iso ke sana, ya setidaknya kita adu kita, dana kita. Mungkin di Indonesia itu sudah ada saluran-saluran yang menyalurkan bantuan ke sana. Ya wis kuwi cara kasane ya mung tombo-tombo luwung. Nah ini mau tombo luwung. Tapi yang kono dibom terus ya kono kita mau kayak pangan kalau wong sing mangan ya sementara tuh bom meneh kalau mana terus kurang kontrakan terus mewah biar arep layu nang ngendi ora iso dan lain sebagainya. Kita hanya bisa kasih supply logistik, mungkin air atau mungkin pakaian atau makanan. Itu aja kalau bener kan ya angel. Siapa yang menang? Makanya dikuatkan doanya kita, mudah-mudahan Allah memberikan satu jalan. Ya sebelumnya Allah ini ngersake ngono ya sisa wae ku lewat orang yang bagaimana loh. Nanti Allah itu mau ada membalikkan keadaan. Ya, nek delok keadaan hari ini itu kan ya semasa positif ya. Dunia hari ini itu ke Islam itu positif. Pertama, gelombang simpatisannya terhadap Palestina hampir seluruh dunia, hampir 90% itu orang mendukung Palestina, termasuk orang-orang Eropa. Luar biasa kan? Arah-arah banget ngomong saya kompak di Palestina ini. Ya, ngomong orang Islam ya, tapi pendukungnya luar biasa itu. Nah, terus kemudian perkembangan di Eropa, terutama di Inggris. Perkembangan terbesar Islam itu di Inggris itu luar biasa. Wali kotanya itu ada yang Islam, itu luar biasa itu. Kemudian di Amerika dan yang lebih mendodol lagi itu di Rusia, termasuk presidennya, ya kan, si Putin itu juga memberikan support besar ya, itu luar biasa itu. Kemudian ada kita berita ya bener orang-orang itu ya, itu yang beritanya. Sing ini Korea Utara itu ya, sing itu katanya juga apa ya orang itu ya orang cross check gitu. Beritanya dia juga masuk Islam, ya Allah. Tapi intinya bahwa hari ini tuh geliat Islam sudah mulai datang. Kalau Allah menghendaki itu ada mudah. Maka kita ini buat ayo lagi enjoy Allah. Jadi maka sekali lagi ayo kita program kita ya, karena kita hari ini terwadai di Muhammadiyah, monggo silakan dimaksud tidak lupa dimanfaatkan sebagai wahana
sebagai sarana bagi kita itu untuk menjayakan agama Allah ya sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada kita. Program-programnya ayo kita dukung lagi. Terus apa mungkin kita ini bisa terus ini mungkin semangat berjuangnya kuat. Rukun ide dan gagasan. Orang mau diuya-uya mungkin diuya-uya itu rekoso. Jadilah pelopor. Jadilah orang yang di depan. Jadilah orang yang kalau duduk tegak, kalau berjalan cepat. Wah itu jenenge wong pejuangi ngono, wong pejuangi ora kelentrak-kelentruk, ora ngontak-ngantuk. Iya, susah telosor wae serah moto. Namanya kita ini ya jenenge pejuang ya, pejuang itu kudu nang ngarep. Gitu, tegak kita gitu. Omongane yo lantang. Lantangnya itu ora kok ngelarani orang, kita itu tegas, punya ketegasan. Ya, jadi mungkin sing tegas terhadap benar salah itu tegas. Ya, nah mau sing kudu kita lakukan hari ini. Sekali lagi ini ya walaupun ya ono sing nom ono sing tua ya lah, ya, sing nom terutama ini sing semangat. Terus apa sing hari ini bisa kita lakukan? Usia yakin lah, jadi mungkin semangat ini muncul ide, tapi supaya apa ini dikatakan ide apa? Jadi silakan ini milik kita bersama, kita terus kembangkan terus kembangkan. Sehingga orang yang kita ngomong berjuang kok jegal-jegalan untuk saling menjatuhkan itu harus dibeli apa? Gitu, berebut posisi, berwala, orang ini anuri lagi, orang zamannya lagi. Kita mau ada berebut posisi, saya mau berperan, jiwa-jiwa sekarang. Kita ini semua saling bisa bekerja sama. Yang membedakan kita itu hanya tugas-tugasnya aja. Ketua nih tugasnya harus mengkoordinasi, ngawasi kabeh. Kayak ditandai gigi, lah ngono. Nah, mungkin bagian-bagiannya di perbedaannya masing-masing minta dikawiyane. Ya, sing liyane sing ora ke bagian ngono kuwi wis ora nang gawe ngono kok kruyuk wis bareng. Itu bekerja sama kita itu apa dari ngono kuwi. Ya, ora kita pokoknya kita itu bismillah sing dipandeng iki pokoknya awake dhewe iki wong berjuang untuk sing ikhlas tenan. Itu. Jangan sampai ada masalah-masalah di antara kita. Nek di antara kita itu sih ada masalah-masalah, wah itu wis ora api. Ya. Teruslah kita mengokohkan persatuan kita, ukhuwah kita, kerjasama kita, saling bisa bantu-membantu di antara kita. Ya, terus disuruh. Ya, mudah-mudahan nanti dengan demikian itu khususnya di Meranggen ini kita terus bisa berkembang. Jadi saya lihat ini Meranggen itu cukup potensial. Kegiatan sudah cukup banyak. Sudah ada malam Rabu, sudah ada malam Kamis, malam Senin, sudah ada GSM, gitu. Ya mungkin jadi macam-macam itu kegiatan sudah cukup banyak. Dan itu saya lebih cenderung bahwa lebih baik kegiatan-kegiatan itu diperbanyak, baguskan kualitasnya daripada kita bangun-bangun yang monumental. Ya, wong sing jenenge bangunan iki nganggo alat aja. Umpamane ora teh nganggo orang kita belum punya gedung dakwah, ya masjid digunakan padha wae wong kita iki kelompok ya iso malah ngirit. Nek ra gedung dakwah itu ngirit, nek pengajian masjid malah konsumsinya ning nanggung malah per masjid ya. Ada coba ning gedung dakwah ya. Lah untuk biaya kas, wah itu konsumsi tak kira 10 juta itu lah repot malah dan. Ini enggak usah ke sana sih. Ya walaupun itu bukan tidak penting ya. Ya, tapi ini kegiatan saya ini. Ini di malam Rabu ini mungkin bisa evaluasi lagi, mungkin kalau teman-temannya perlu ditambah lagi, coba ditempel lagi. Dan lagi sistemnya kita belajar, saya kasih masukan aja. Sing jenenge wong golek ilmu iki kok sebenarnya ora berusaha makan. Ya, kita mestinya tidak seperti orang
Kelaziman umumnya orang. Jadi yang pengajian waktu makan, sudah mengaji tenanan. Jadi ngaji tenanan. Yang perlu kita tuh bawa catatan atau bawa Quran atau bawa HP yang ada aplikasi Qurannya. Apa itu? Sing mari ngenani ilmu ku apa ngono. Aja mudah ngrungokke. Yakin mbak ngrungokke kok ilang ngono ae wis. Itu mlebu 15% wis apik. Pertama ini yang muda saya mendorong ini penjenengan yang masih muda-muda itu tolongnya jangkai sih panjang. Jadi pikiran sih fresh gitu. Ojo disibukkan dengan kesibukan yang ora sing kontra produktif. Jadi sekarang itu kan anak-anak muda itu aktivitas ini sing kontra produktif. Entek dulu HP-nan, TikTok-an, juga apa itu Mario gitu. Nah, terus ini urusan dunia akhirat ini. Wis mudah-mudahan kita remaja masjid ngono wis mulai ditepis. Ya HP-an kene, ini sing mampang. Wis. Mulai mikir sing itu ya. Gitu. Monggo ini saya kan ya jenenge orang tua ini pokoknya mendorong, mensupport gitu. Supaya terus semangat. Atau lemah-lemah. Karena orang-orang tua itu jadi orang tua itu wis kayak ketelikung gitu. Ketelikung mungkin ya gawean ya mungkin juga atau istilahnya ya mungkin gaya bisa tapi mungkin kemampuannya itu kan semangatnya penurunan praktek sehat lah mungkin daya fisiknya udah berkurang ya, tapi ini harapannya adalah yang muda-muda monggo yang muda-muda wis ojo kalah karo sing sepuh-sepuh. Semangat wis belajar apa saja. Ya. Pokoknya kita ya belajar insyaallah nanti kita akan bisa bagus di masing-masing bidang. Insyaallah nanti kita akan tahu setelah kita memaksimalkan potensinya kita itu di bagian mana. Tidak harus sama. Jadi semua kita ini berjuang tapi orang kudu padha. Ono sing dadi ustaz, gaweane mungkin mengadakan pembinaan, isi pengajian macam-macam ya itu. Itu silakan dikembangkan. Gitu. Motone Quran sing apik, tajwide bener. Ora dadi ustaz itu motone ahung-ahung, jelas itu. Tajwide paling proker. Nah, wis aja nganti. Ustaz iki pokoknya kudu belajar dasare mocone Quran kudu apik. Gitu. Tajwide sing bener. Kuwi modal dasar. Yang lain-lainnya ya kuwi wawasan kuno-kuno. Nek kan kabeh ora kudu ngono to. Gitu. Sing ora sama ngono, kowe sing semangat kan gak apa-apa kuluyuk ngono wae. Kowe to program apa-apa kowe sing semangat ngono. Ora kabeh dadi ustaz ya usung lah. Iya terus gue jadi sate aku usung kayak apa usung ya. Ya usung sebagai lain lah sangat kain ya. Jadi memang kalau lihat lanjut aja itu kayak usung. Ya. Nek sing liyane iso kembangkan potensinya. Ya. Ini semua kita niatkan bismillah nasoto kita yo belum bisa apa-apa dan belum bisa menata dengan apik ya sekarang keadaan ini mau di polisi ini sama dewi mengembangkan semangat saya semoga ini kegiatan kita minta didukung dengan ini program kami kalau yang diranting hari ini sudah kita mulai diintensifkan. Semoga yang ini malam Rabu ini mungkin di anggota yang belum mangkat bisa dicek atau kalau perlu Mas itu si absen ini apa ya Mas si absen nanti ditanyakan aja kalau enggak biasa makan bisa ditanyakan orang kan nanti bro ini ya bahasa misalkan
Ya nek iso malam Rebo iki rada meningkat grade lah. Ya kan? Ya, malam Senin juga sudah lumayan ya. Nggak usah umum-umum kayak pengajar-pengajar umum itu ya. Sebenarnya sih penting wongnya nggak ada senang dengan pengajian nulis masyarakat umum wis oke terus disaring-saring ya sing wis serius ya permakan yang malam Senin yang malam Rabu ini insya Allah nanti akan menjadi bibit-bibit yang bagus sekali. Saya kira itu aja. Jadi saya memberikan support semangat. Monggo kita bersama. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Wae nyuwune kalau ke Solo sing tenanan sing mudeng awake dhewe ra iso apa-apa, iso ya mung ngene iki wis sing muwak ya Gusti Allah sing ngene keberhasilan, kemenangan itu adalah Allah. Pokoknya optimis kita. Allah itu innallaha la yughayyiru, tidak akan mengubah nasib bagi suatu kaum itu sehingga kita mau ada mengubah nasib kita. Ya, kemudian Allah tidak melihat innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu ora delok karo rupane kita, bodone kita. Allah itu melihat hati kita, semangat kita. Ya. Nah ini supaya kita menjadi pegangan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.